Halo semuanya, terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga kalian suka sama video yang akan ditampilkan sesaat lagi. Terima kasih. Dalam video kali ini, kita akan membahas terkait fenomena teori HI. Dengan pembahasan sebagai berikut, berupa teori realisme, neoliberalisme, dan sistem dunia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yakni teori realisme. Dengan fenomena yang dipilih ialah invasi Rusia ke Ukraina, dengan penjelasan fenomena sebagai berikut. Invasi besar Rusia ke Ukraina bermula pada 24 Februari 2022. Hal ini bermula ketika Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran melalui darat, udara, dan laut. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut operasi ini sebagai langkah untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Konflik ini dipicu oleh kekhawatiran Rusia terhadap ekspansi NATO ke arah timur dan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Terjadinya invasi ini menyebabkan adanya banyak korban jiwa, pengungsi, hingga memicu ketegangan geopolitik yang signifikan antara Rusia dan negara-negara barat. Dengan sumber melalui cnbcindonesia.com. Here in the deep Baltic forests, the Lithuanian army is training new Ukrainian non-commissioned officers to be effective sergeants, capable of both caring for their soldiers and leading them into battle. Сержант приймає участь безпосередньо в житті підрозділу, він їх тренує, з ними живе, взагалі знає все про свій підрозділ і допомагає йому існувати, скажімо так. Від нього залежить багато життів. Твоє ставання чоловіком відбувається тоді, коли ти несеш відповідальність за когось ще. Правий, ти зовсім по-іншому сприймаєш реальність. Це як ти начебто прокидаєшся. Yang pertama, dunia anarki. Teori realisme melihat sistem negara sebagai sistem yang anarkis. Dalam arti, tidak ada suatu entitas tertinggi yang dapat mengatur suatu negara. Dalam kasus ini, Rusia melakukan invasi ke Ukraina dengan tujuan untuk memberi peringatan terhadap NATO yang berusaha membesarkan pengaruhnya di wilayah timur. Tentu, Rusia juga melihat ekspansi ini menjadi sebuah ancaman terhadap negaranya. Maka dari itu, perlu dilakukan perlindungan demi mencapai national interest dari suatu negara. Dalam hal ini, ialah perlindungan oleh Rusia. Yang kedua, aktor dan interaksi. Dalam kasus ini, tentu aktor utamanya ialah Rusia dan Ukraina. Dalam perspektif realisme, aktor dari suatu fenomena cenderung merupakan state. Adapun interaksi dalam fenomena ini berupa invasi Rusia terhadap Ukraina yang merupakan salah satu komunikasi nonverbal berupa kode dalam rangka mengusir NATO dari Ukraina. Yang ketiga, mengapa realisme? Fenomena ini cocok dengan penerapan teori ini. Hal ini dikarenakan besarnya keinginan Rusia dalam mencapai national interest-nya, yakni agar tidak merasa terancam oleh hadirnya NATO. Paham realisme cenderung fokus terhadap kepentingan nasionalnya beserta aktor yang utama berupa negara atau state. Teori yang kedua, neoliberalisme. Dengan fenomena yang dipilih ialah program cashless debit card dan basics card di Australia. Program cashless debit card dan basics card di Australia adalah dua kebijakan yang dirancang untuk mengelola pendapatan penerima bantuan sosial dengan tujuan membatasi penggunaannya hanya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan. Cashless debit card dirancang untuk memasukkan 80% dari pembayaran bantuan sosial ke dalam akun khusus yang terhubung dengan kartu ini, yang tentu tidak dapat digunakan untuk membeli alkohol, tembakau, berjudi, atau melakukan penarikan tunai. Walaupun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong tanggung jawab individu dan efisiensi dalam penggunaan bantuan sosial, penerapan kebijakan ini sering menimbulkan kontroversi.
Banyak pihak mengkritik program ini karena dianggap terlalu mengontrol kehidupan pribadi penerima bantuan, menciptakan stigma sosial, dan mengabaikan akar masalah kemiskinan. Program ini akhirnya dihentikan pada tahun 2023 dan digantikan oleh Enhanced Income Management. Sementara itu, Basics Card yang memiliki tujuan serupa masih digunakan untuk kelompok tertentu. Meskipun penerima kini memiliki opsi untuk beralih ke program baru yang lebih fleksibel. I grew up in this community. There was no houses around here. I used this to be my hunting ground. Kenneth Paul Green lives here on the fringes of Kununurra, a West Australian town a stone's throw from the Northern Territory border and more than 3,000 kilometres from Perth. Now in his 60s, Kenneth's among thousands bound to the cashless debit card. It quarantines 80% of his welfare pay so it can't be spent on gambling, alcohol or withdrawn as cash. They would sort of control my spending spree, or whatever you want to call it. That's what I call it anyway. Labor went to the recent election pledging to end the card, saying it stigmatised people and failed in its bid to help them off welfare. But locals aren't happy they've had no say in the matter. They put us on without no permission, and they got to take us off again without no permission from us. You know, that's how does that work? Yang pertama, stigma sosial. Menurut pandangan teori ini, hal ini justru merupakan baik dikarenakan efisiensi yang tinggi. Namun, adanya batasan terhadap pengguna tentu memunculkan stigma sosial yang bertentangan dengan prinsip liberalisme. Yang kedua, deregulasi. Demi mencapai efisiensi dalam paham neoliberalisme, maka akan melakukan deregulasi atau pengurangan regulasi. Dalam fenomena ini, pembatasan dilakukan demi mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Yang ketiga, aktor dan interaksi. Dalam fenomena ini, aktor utama ialah individu dan pasar. Dalam interaksinya, individu menerima bantuan dari pemerintah. Adapun toko dan penyedia layanan yang menjadi pasar sebagai tempat transaksi dari individu penerima bantuan. Dan yang terakhir, pengurangan peran negara. Sesuai pandangan neoliberalisme, negara tidak menyediakan sejahtera secara langsung, melainkan mendorong individu untuk lebih bertanggung jawab secara ekonomi demi mencapai kesejahteraan tersebut. Teori yang ketiga, sistem dunia. Kasus yang diambil ialah fenomena COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah salah satu peristiwa global yang paling terkenal dalam sejarah dunia modern yang dimulai pada akhir 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, dan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Pandemi ini menyebabkan tekanan dan gangguan yang besar terhadap ekonomi global. Banyak negara melakukan aksi pencegahan berupa lockdown, pembatasan perjalanan, dan penutupan usaha yang tentu berdampak pada sektor seperti pariwisata, manufaktur, dan perdagangan. Hal ini tentu menyebabkan pengangguran meningkat tajam di banyak negara. Tidak hanya itu, rantai pasokan global juga ikut terganggu, menyebabkan kekurangan barang penting. COVID-19 juga mengubah pola kehidupan masyarakat. Terjadinya pembatasan interaksi sosial menyebabkan peningkatan aktivitas digital seperti bekerja dari rumah dan pembelajaran daring. Namun, pandemi juga memicu ketegangan politik di beberapa negara terkait respons pemerintah terhadap krisis, distribusi vaksin, dan ketidaksetaraan akses terhadap perawatan kesehatan. Melalui sumber ourworldindata.org dan www.who.international. Yang pertama, dominasi negara inti. Negara inti seperti Amerika Serikat, Jerman, dan lain sebagainya memiliki keunggulan dalam akses teknologi, modal, hingga sistem kesehatan yang lebih baik.
Mereka memimpin dalam penelitian dan pengembangan vaksin. Melalui dominasi ini, ketimpangan global terlihat jelas ketika negara inti memprioritaskan vaksinasi di dalam negeri sebelum membantu negara lain. Selain itu, dalam beberapa kasus, negara inti cenderung memonopoli paten vaksin, sehingga hal ini tentu membatasi kemampuan negara semi-periferi dan periferi untuk memproduksi vaksin lokal. Kedua, produksi semi-periferi. Negara semi-periferi seperti India dan Brazil memberikan peran penting dalam memproduksi vaksin dan pemberian pasokan medis ke global, seperti India melalui Serum Institute of India yang menjadi produsen utama vaksin untuk negara-negara periferi. Walaupun begitu, keterbatasan teknologi dan ketergantungan pada bahan baku dari negara inti memperlihatkan posisi semi-periferi yang masih bergantung dalam sistem global. Ketika India menghadapi banyak kasus COVID-19, produksi untuk ekspor harus dihentikan. Hal ini membuat India masih rentan terhadap tekanan domestik dan internasional. Yang ketiga, gabungan negara periferi. Negara periferi, seperti banyak negara di Afrika atau Asia Tenggara, tentu menghadapi tantangan terbesar dalam pandemi ini. Mereka sangat bergantung pada bantuan internasional untuk mendapatkan vaksin dan peralatan medis. Dibuatnya program seperti COVAX yang bertujuan untuk mendistribusikan vaksin secara adil seringkali gagal mengatasi ketimpangan struktural karena dominasi negara inti dalam pasokan dan distribusi vaksin global. Negara periferi juga mengalami kerugian ekonomi yang lebih besar akibat ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang terkena dampak lockdown global. Aktor dan interaksi. Aktor dalam fenomena ini. Dalam fenomena ini, tentu sesuai teori sistem dunia, terdapat banyak aktor, berupa yang pertama, negara inti, seperti Amerika Serikat, Inggris, hingga Eropa. Yang kedua, negara semi-periferi, berupa India dan Brazil. Yang ketiga, negara periferi, seperti Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara. Adapun organisasi internasional seperti WHO dan COVAX yang terlibat dalam fenomena ini. Kemudian, interaksi. Yang pertama, interaksi negara inti dengan negara periferi. Negara inti memanfaatkan sumber daya ekonomi dan teknologinya untuk menguasai produksi serta distribusi vaksin. Negara periferi yang bergantung pada impor vaksin akan sering menerima distribusi yang tertunda. Yang kedua, interaksi negara inti dengan negara semi-periferi. Walaupun semi-periferi sebagai India mampu memproduksi vaksin, mereka pasti tetap bergantung pada negara inti untuk bahan baku atau teknologi. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan secara struktural dalam sistem dunia. Dan yang terakhir, interaksi organisasi internasional. Seperti WHO dan COVAX mencoba mendorong pemerataan distribusi, akan tetapi seringkali terhambat oleh kepentingan negara inti dan perusahaan multinasional. Sekian penjelasan dalam video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.